tanggal 19 Juli 2021 saya melaksanakan sidang pelanggaran disiplin anggota Polri. Oh, udah sidang? Sudah sidang? Sudah sidang. Hakimnya siapa? Wakapolres biasanya? Iya, putusan sidangnya adalah... Oh, udah ada putusan sidang? Iya, sudah ada, Bang. Putusan sidangnya penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari dan tunda pendidikan selama 1 tahun. Jadi Anda akan di-sel 21 hari? Siap. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Kita hari ini, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seonggok, seorang manusia bernamakan Agus Min. Nama lengkap Agus Min aja, apa Agus Minjem? Nama lengkap Agus Min Indah, Bang. Agus Min Indah. Indah, tidak pakai H, Bang. Indah. Oh, Indah. Kalau pakai H bisa jadi nama perumahan tuh, ya kan? Perumahan Agus Min Indah, ya kan? Pak, saya panggilnya apa nih? Agus apa Pak Min? Agus boleh. Agus ya. Agus ini di Sulawesi Tenggara, di daerah Bombana. Dia adalah anggota polisi ya, anggota Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia ya. Pangkat apa? Pangkat terakhir brigadir, Bang. Brigadir polisi. Brigpol ya, brigadir polisi ya. Brigpol. Beda tipis tuh sama brigjen, ya kan? Maksudnya beda tipis nulisnya, tapi kalau sebenarnya pangkatnya jauh. Pak Agus ini seorang polisi di Sulawesi Tenggara, di kantor mana ini? Di Polres Bombana, Bang. Polres Bombana. Di Polres Bombana ya. Kabupaten Bombana ya. Ya, Kabupaten Bombana. Ada pabrik gula besar tuh ya, terbesar di Asia Tenggara ya. Iya, Bang. PT John Lynn. Iya, makanya saya lihat mukanya manis-manis semua nih. Pak Agus juga manis mukanya karena mungkin pengaruh dari gulanya John Lynn tadi itu ya. Siap. Orang-orang baik sekalian, kita akan ngobrol dengan Pak Agus terkait dengan yang lagi ramai ini ya, dibicarakan soal masyarakat yang menolak untuk vaksin. Tadi ini sebelum mulai saya baca berita, tapi masih ditelusuri beritanya apakah itu hoax atau benar, atau hoax atau sebenarnya beritanya benar. Ada seorang siswi yang setelah divaksin jadi sakit. Mudah-mudahan sih nggak benar lah. Kalau saya Pak Agus, saya sih orang yang sudah divaksin dan saya percaya sama vaksin. Tapi memang di masyarakat berkembang berbagai macam ya soal vaksin ini. Ada yang menolak divaksin, di Papua juga banyak orang yang menolak divaksin. Ada yang karena memang nggak percaya dengan pemerintah Indonesia, masyarakat tuh ada yang nggak percaya sama pemerintah. Ada lagi yang orang-orang baik sekalian ya, dia ada lagi yang tidak mau divaksin karena cara menyampaikannya nggak benar. Baru-baru ini teman saya kurang lebih 3-4 hari lalu mengabarkan bahwa ada cara yang intimidatif ya, melalui surat edaran oleh kelurahan di salah satu kelurahan di Tanah Abang, Jakarta, yang lalu mengancam akan bisa kena sanksi hukum kayak gitu-gitu dalam surat edarannya. Tapi surat edarannya lucu, nggak ada kop suratnya. Lalu ada lagi yang memang menganggap vaksin ini bisa ada chipnya ya, bisa ditaruh chip. Atau ada lagi yang saya pernah ketemu vaksin ini yang bisa nanti menganggap dia bisa mempengaruhi genetik tubuhnya. Mungkin berubah bisa jadi musuhnya Mario Bros, jadi Bowser, ya kan ada tuh musuhnya Mario Bros, Bowser. Ada lagi yang percaya tapi kaget begitu disuntik malah ada lapar. Saya bilang ya lo sebelum vaksin jangan-jangan belum makan 2 hari gitu. Jadi macam-macam lah. Nah kita kadang-kadang masyarakat bingung kepada siapa harus bertanya.
kepada siapa atau bagaimana mereka meyakini dirinya untuk vaksin atau tidak vaksin harus dengan keyakinan. Nah, ini ada Pak Agus, orang-orang baik sekalian ya, ada Pak Agus dari Bombana di Sulawesi Tenggara, seorang polisi loh ya, yang menolak atau tidak mau divaksin. Nah, begitu ya Pak Agus ya? Siap, betul kan? Kenapa Pak Agus nggak mau divaksin? Ya, jadi Takut sama jarum suntik atau emang punya pengalaman buruk sama dokter? bukan takut sama jarum suntiknya Bang, tapi Oke. alasan saya untuk ini tidak bersedia divaksin Iya. karena saya meragukan keamanan dari vaksin tersebut, di Oke. mana Ini soal vaksinnya atau soal mereknya? vaksinnya. Oh, vaksinnya. Oke, lanjut. Saya meragukan keamanan dari vaksin tersebut, apapun jenis vaksinnya. Oke. Menurut saya vaksin tersebut dapat membahayakan tubuh saya. Oke. Demikian. Pak Agus menganggap itu membahayakan diri Pak Agus atau membahayakan siapapun? Membahayakan tubuh saya dan bisa jadi juga karena menurut saya ya membahayakan juga bagi Manusia ya. ya bagi siapapun manusia. Nah, ini bagus nih. Jadi seseorang mengetahui kapasitas badannya. Kenapa? Apa yang Pak Agus khawatirkan dengan tubuh Pak Agus jika divaksin? Apakah jadi bisa terbang ataukah ada penyakit bawaan yang kontradiktif dengan vaksin? Atau misalnya Pak Agus memang tahu bahwa vaksin ini baru 2 kali uji klinisnya, belum sempurna, atau seperti apa sih? Kenapa Pak Agus khawatir dengan tubuh Pak Agus? Jadi karena sudah banyak kasus Bang ya. Jadi Oke. ya setelah divaksin ada yang meninggal, kemudian setelah divaksin itu ada yang mengalami pembekuan darah, Oke. dan ada yang sakit, yang kejang-kejang. Namun yang ini diberitakan oleh media-media mainstream itu tidak pernah diberitakan oleh media-media mainstream. Justru yang diberitakan sebenarnya adalah angka-angka kematian, lonjakan kasus positif COVID-19, yang dimana sebenarnya berita ini justru akan menimbulkan ketakutan dan stres di masyarakat. Karena kalau ketakutan dan stres ini sebenarnya bisa membuat imunitas tubuh kita jadi menurun. Justru kalau imunitas tubuh kita menurun, otomatis kita jadi gampang sakit. Gitu Bang. Jadi tapi tadi pertanyaan saya ini Pak Agus, kenapa Pak Agus pribadi menolak? Apakah Pak Agus tahu bahwa Pak Agus punya penyakit tertentu yang bisa kalau divaksin malah seperti orang-orang itu? Ya, kalau penyakit sih tidak ada Bang. Saya sehat walafiat, siap. Hanya yaitu tadi karena saya ini menurut pendapat saya pribadi bahwa tidak ada vaksin yang aman ya. Maksudnya menurut pandangan saya pribadi justru sebenarnya Tuhan ini kan sudah memberikan kepada kita imunitas tubuh yang alami. Sistem imun ya. Ya, sistem imun. Sebenarnya Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu sudah sempurna, tidak perlu apa-apa lagi. Justru ini kita mau menggantikan sistem imun yang sudah Tuhan berikan dengan sistem imun buatan manusia. Nah itu. Jadi menurut saya saya tidak perlu vaksin. Pak Agus sudah pernah kena COVID? Siap, belum pernah Bang. Belum pernah ya, mudah-mudahan nggak kena juga. Nah, Pak Agus tuh apa baca atau nonton sumber-sumber dari mana tuh kalau tahu soal pengetahuan soal tadi itu vaksin, imun? Saya sebagian saya ini search di Google, saya cari sendiri, saya cari referensi-referensinya di internet.
Oke. Tadi jadi suka baca-baca juga ya Pak Agus ya? Ya, siap. Tapi Pak Agus tetap menerima juga ya, artinya mengakui bahwa ada orang divaksin, tapi ya jadi sehat. Bahkan banyak saya ketemu orang yang sudah kena COVID dan sebelumnya sudah divaksin, gejalanya ringan. Tapi itu fakta-fakta itu juga ada ya? Siap, ada. Oke, artinya semua beragam lah macam-macam. Tapi yang saya ingin bahas lebih jauh dan menarik adalah saya punya info yang cukup valid, kuat bahwa Pak Agus sebagai seorang polisi menolak vaksin itu justru diperiksa ya? Siap, betul sekali Bang. Diperiksa oleh Div Propam? Ya, oleh Propam Polres Bombana. Oh, di Polres ada Propam ya? Ada Bang, Propam. Kan setahu saya Propam biasanya cuma di tingkatan Polda. Iya, tapi di Polres dia seksi Propam. Oh, jadi diperiksa oleh Propam. Propam itu ya, orang-orang baik sekalian, Propam itu adalah polisinya polisi. Jadi polisi yang tugasnya menjadi polisinya, bertugas polisi yang bertugas sebagai polisi terhadap polisi. Nah, terserah lah bagaimana tafsirnya. Disangkakannya apa? Apa hal yang menjadi penyebabnya? Jadi karena tidak mematuhi perintah pimpinan, dalam hal ini tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Polres Bombana. Jadi atas dasar tidak melaksanakan perintah pimpinan? Ya, tidak mematuhi. Emang ada telegram, surat perintahnya, surat perintah atau telegram dari pimpinan itu ada? Ada surat perintahnya Bang, surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Bapak Kapolres Bombana agar semua anggota Polres melaksanakan vaksinasi COVID-19 di Polres Bombana. Jadi itu seperti kewajiban ya? Siap, harus dilaksanakan. Jadi, kalau kata orang Bugis kewajiban, ya? Betul sekali. Pakai G, kewajiban. Jadi itu harus ya? Siap Bang, harus. Padahal kan itu ada pasal itu di Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan apa yang terbaik untuk kesehatan dirinya. Ya, siap. Ya, saya juga bingung Bang sebenarnya. Jadi di satu sisi kan kita juga punya hak asasi Bang ya, maksudnya atas tubuh kita. Artinya kita punya hak untuk mengizinkan apa yang harus atau apa yang terbaik buat tubuh kita. Ini saya juga jadi bingung. Artinya saya berbicara ini bukan membawa institusi saya Bang, tapi atas nama pribadi ya, sebagai warga negara Indonesia. Saya kan juga punya hak untuk menentukan pelayanan kesehatan seperti apa. Betul. Kalau menurut saya ya, kalau urusan kesehatan ya apa namanya ya, fasilitasnya harus, Anda sebagai anggota polisi harusnya dikasih lebih fasilitas, tapi untuk menggunakannya itu kembali kepada Anda masing-masing. Dan mungkin apakah ada penjelasan dari Pak Kapolres, kenapa wahai Adinda Agus, kenapa kamu harus vaksin? Kalau di Bugis vaksin ya? Vaksin? Vaksin. Berhasil ya, orang Bugis nggak pakai G, berhasil ya, vaksin. Gitu. Dijelaskan nggak tuh misalnya ini dalam rangka tugas supaya kita kan ada membantu beberapa program pemerintah, jadi anggota harus sehat dan lain-lain. Ada penjelasan-penjelasan kayak begitu nggak? Daripada harus dipanggil, diperiksa, ngapain? Ya, siap. Ada di ini. Jadi setelah saya itu menolak vaksinasi, kemudian saya dipanggil oleh pimpinan. Diajak dialog. Siap, diajak dialog. Ya dijelaskan juga, artinya seperti yang Abang bilang tadi, manfaat dari vaksin. Ya, dan sebagainya, ya, itu dijelaskan. Ya tapi ada nggak setelah dialog itu ada nggak kesepakatan misalnya ya udahlah kalau kamu nggak mau vaksin tapi kamu tetap harus tugas dan kamu tetap harus sehat, jaga kesehatan. Ini kan vaksin ini kan sebenarnya bukan membunuh virus tapi
kalau menurut para dokter ya untuk menambah daya tahan gitu. Kalau kamu bilang ya saya nggak perlu vaksin, tapi saya udah sehat sendiri gitu-gitu. Jadi karena ini kan perintah langsung dari ini Bang, dari Kapolri. Jadi wajib harus melaksanakan vaksin. Nah terus udah berapa kali diperiksa oleh Propam? Jadi 2 kali diperiksa. Yang pertama berita acara interogasi, kemudian beberapa minggu kemudian dihubungi lagi oleh Propam untuk dibuatkan BAP pemeriksaan. Statusnya apa Anda? Statusnya, maksudnya Bang, status? Ya kan kalau pidana tuh ada tersangka gitu-gitu. Dibebas tugaskan. Tidak ada status apa-apa. Nggak ada status apa-apa. Iya. Jadi sementara baru 2 kali diperiksa ya? Siap, 2 kali Bang. Dan setelah itu, setelah BAP pemeriksaan itu, sekitar 1 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 Juli 2021, saya melaksanakan sidang pelanggaran disiplin anggota Polri. Oh, udah sidang? Sudah sidang? Sudah sidang. Hakimnya siapa? Wakapolres biasanya? Iya, Wakapolres, kemudian pendamping Pak Kabak Sunda dan Pak Kabak Ren. Yang belain Anda siapa? Anda kan berhak untuk dapat pembelaan kan? Ada pendamping dari Bapak Kasat Sabara. Kasat Sabara. Pendamping. Jadi Pak Kasat Sabara jadi pendamping, jadi lawyernya Pak Agus lah ya? Iya, siap. Terus apa tuh? Oh, sebagai pendamping disebutnya. Tuduhannya apa? Apa saja yang dialamatkan kepada Pak Agus? Pelanggarannya itu tidak mematuhi perintah pimpinan. Dalam hal ini tidak melaksanakan vaksinasi COVID-19. Terus Anda membalasnya gimana? Kan Anda mesti bikin pembelaan kan? Membuktikan apakah perintah pimpinan itu perintah pimpinan yang benar dan baik atau tidak? Ya, saya menjelaskan Bang. Maksudnya saya menjelaskan alasannya kenapa saya tidak mau divaksin dan kenapa saya ragu divaksin. Ya, saya jelaskan semuanya. Sudah berapa kali sidang ini? 1 kali. Jadi vonisnya itu Bang, sudah ada putusan sidang. Putusan sidangnya adalah... udah ada putusan sidang? Ya, sudah ada Bang. Putusan sidangnya penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari dan tunda pendidikan selama 1 tahun. Jadi Anda akan di sel 21 hari? Siap. Selama 21 hari dan tunda pendidikan selama 1 tahun. Itu putusan sidangnya Bang. Oke. Pendidikan apa tuh yang bakal ditunda? Semua pendidikan. Semua kategori pendidikan ditunda 1 tahun? Pendidikan kejuruan, pendidikan ya, Dikbang, Dikjur, semua. Nanti berarti perlu dipanggil kan? Diuji kan argumentasinya institusi dan argumentasi Anda kan harus sama-sama diuji. Kan yang paling penting kan melawan virus badan sehat kan? Siap. Gitu. Vaksin menambah kesehatan. Buat saya meyakini itu. Tapi kalaupun tidak mau divaksin, kan perlu ditanya. Selain argumentasinya nolak itu boleh atau bisa, tapi menambah kesehatan juga seperti apa kan kira-kira begitu ya? Siap. Jadi saya jelaskan juga di dalam sidang itu Bang, saya bilang bahwa sebenarnya menurut saya ya cukup dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan alami dan berjemur di matahari kurang lebih 30 menit. Tapi Anda suka ini nggak dapat fasilitas pengecekan kesehatan dari institusi rutin misalnya 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Jadi setiap 6 bulan sekali ada pengecekan kesehatan. Ada ya? Siap, setiap 6 bulan. Di Polres Bombana itu ya? Pemeriksaan kesehatan berkala namanya. Saya ingin jelaskan juga di sini bahwa sebenarnya itu juga salah satu faktor yang membuat saya ragu ini, karena waktu saya swab, saya kan menunjukkan ini gejala-gejalanya itu. Tapi waktu swab itu saya hasilnya negatif dan yang lainnya positif. Bahkan ada yang tanpa gejala itu bisa positif.
Nah itu yang buat saya bingung Bang, maksudnya kenapa saya yang menunjukkan gejala ini negatif, nah sementara ada yang tanpa gejala itu bisa positif. Dari mana sih? Dari mana? Jadi apa namanya? Jadi itulah yang membuat saya jadi ragu, karena kalau alat tesnya ini indikatornya tidak akurat atau salah diagnosa, otomatis obat yang akan dikasih juga akan salah, dan sebenarnya tidak perlu vaksin juga, tidak perlu vaksin lagi karena indikator tesnya ini tidak akurat. Kalau saya sebenarnya menyuarakan ini untuk dibantu Bang ya, terus kemudian saya juga menyuarakan ini buat untuk menolong juga yang lain. Artinya saya yakin seandainya vaksinasi ini tidak diwajibkan, mungkin pasti saya yakin banyak juga yang artinya yang tidak mau mungkin. Ya memang saya pikir ini bagian dari kenapa masyarakat akhirnya tambah tidak percaya sama pemerintah ya, karena situasinya kayak begini kan. Anda bisa banding nggak? Bisa melawan putusan itu nggak? Mau nggak? Ya, saya kalau ada yang membantu Bang, saya ini ya, saya siap Bang. Oke, nanti kita coba cari lah ya cara bagaimana supaya kamu nggak di-sell lah. Ini kan bagian dari kebebasan berkeyakinan. Jadi pesan saya, jangan takut, yakinlah bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita adalah bangsa pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Demikian Bang. Ya, itu buat masyarakat luas lah ya. Siap, buat masyarakat. Anda cukup kritis juga ya. Artinya saya sih, kalau saya melihat Anda sebetulnya bukan orang yang garis keras untuk menolak vaksin atau tidak percaya COVID, tapi memang Anda cukup masuk akal untuk mempertanyakan kapasitas dari fasilitas, cara penanganan atau merespon pandemi ini. Siap. Baik, Pak Agus, saya tadi berharap, saya baru tahu belakangan bahwa ternyata Anda sudah disidang. Tadi saya berharap supaya nggak ada sidang sih, saya sebagai warga negara gitu ya. Saya berharap sebenarnya ya pimpinan Polres bisa menemukan titik temu lah dengan Pak Agus gitu. Tapi ternyata sudah disidang, ya saya menganggap bahwa ini terlalu serius, nggak perlu kayak beginilah untuk menyelesaikan situasi yang Anda yakin. Baik, Pak Agus, orang-orang baik sekalian, dari sisi hak asasi manusia, ada satu hak yang cukup fundamental dan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, itu namanya freedom of conscience. Jadi kebebasan untuk berkeyakinan. Berkeyakinan itu bukan cuma soal agama. Bukan, biasanya kalau ngomong keyakinan itu soal agama di Indonesia. Padahal nggak, keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat alamiah, sangat personal di setiap individu. Ada individu yang bisa mengutarakan keyakinannya. Ada individu yang bisa mempraktekkan keyakinannya. Ada individu yang bisa mengutarakan tapi tidak bisa mempraktekkan. Ada yang bisa mempraktekkan tapi tidak bisa mengutarakan. Kadang ketika disampaikan keyakinan tersebut, di Indonesia ini tidak bersahabat dengan manusia atau individu-individu yang memiliki keyakinan berbeda. Nanti ketika dia tulis di Facebooknya status, baru itu dipidanakan. Saya orang yang berpendapat bahwa freedom of conscience, kebebasan berkeyakinan adalah sesuatu yang alamiah. Negara, hukum itu nggak bisa masuk ke sanubari kita, nggak bisa. Kalau negara bubar, hukum diganti, keyakinan itu kan ada tetap pada individu karena pengalamannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Saya punya posisi yang berbeda sama Pak Agus. Saya orang yang percaya pada vaksin, saya sudah divaksin. Pak Agus berbeda, sebaliknya. Tapi saya menghormati dan saya mendukung kebebasan berkeyakinan dari seorang Agus Min Indah, Brigpol di Polres Bombana. Saya menyayangkan kalau sampai harus dihukum. Menurut saya polisi
harusnya terutama bapak-bapak atau pimpinan di Polres Bombana harapannya bisa ya, bisa menyelesaikan titik temu tanpa harus masuk ke ranah penghukuman. Saya pikir dialog, pengecualian dengan ukuran-ukuran yang masuk akal itu bisa dilakukan. Kita akan ketemu di Kenal Pot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Pak Agus, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Kenal Pot berikutnya.